Assalamualaikum Bu Maryam. Waalaikumsalam Bapak, sehat? Alhamdulillah. Atur nuhun, terima kasih hadir di channel Yatra Caruban. Kita ngobrol-ngobrol tentang dunia pendidikan. Bu Maryam tugas di SDN 1 Waled Desa, Kecamatan Waled, Kabupaten Kabupaten Cirebon, berbatasan dengan Kuningan. Oh, berbatasan dengan Kuningan. Jadi ya. sudah dekat ke Kabupaten Kuningan selangkah. Iya. Terima kasih bisa hadir dan sengaja saya undang kaitannya dengan sekolah penggerak. Ya, Iya. saya ingin tahu ceritanya bisanya jadi SD penggerak, padahal setahu saya SDN 1 Waled Desa itu sempat kebakaran Habis. habis. Nah, ceritanya bagaimana bisa jadi SD penggerak gitu, Iya. sekolah penggerak ya namanya. Ya, seperti mimpi di siang bolong sepertinya, Pak. Jadi ceritanya kami ini yang angkatan 2021 tuh baru dilantik, Pak. Dilantik jadi kepala sekolah tanggal 8 hari Jumat itu. Nah, Tahun tahun 2021 2021, berarti ya. kurang udah 2 tahun tahun ke sini, ya. 2 tahun lebih sedikit ya. Iya, waktu itu sebetulnya saya disuruh ke SD, katanya perkenalan dulu. Tapi tahu bagaimana, males nanti sajalah kalau sudah sertijab. Akhirnya dari Korwil katanya dijadwalkan sertijabnya itu hari Rabu. Iya. Hari Rabu. Nah, pada hari Seninnya itu tanggal 10, kalau tidak salah tanggal 10 apa 11 ya? 11. Jam 6, setengah 6 itu ada SD yang kebakaran. Iya. Semula saya tidak menyangka bahwa itu SD yang nanti akan saya tempati, karena saya merasa masih jadi guru, masih di SD Waled Kota 3, dan saya waktu diberitahu ya nyantai-nyantai aja, itu kan banyak guru di sana ya, nanti saya nyamper, cuma mungkin nanti gitu. Setelah tahu katanya SD Waled Desa 1, langsung saya ke sana. Itu setengah jam, Pak, habis semua. Habis karena memang itu sedang panas, lalu anginnya sangat besar sekali. Padahal itu hujan tidak ada hujan, jadi pemadam kebakaran ada 3, Pak. Tapi tetap tidak kewalahan, semuanya habis dan saya diam. Diamnya kenapa? Saya mau apa ke sekolah itu? Sudah habis semua, menyisakan 2. Karena itu di situ kan ada 2 SD ya, Pak ya? Iya. 2 SD, yang satu hamparan, yang SD 2-nya itu ada di tengah-tengah, 2 kelas, yang satunya itu SD Waled Desa 1. Jadi sekarang sudah di merger jadi SDN 1 ya, Waled SDN Desa. 1 Waled Desa. Berarti Itu pada proses. waktu itu yang terbakar itu 2 sekolah. 2 sekolah. Nah, Iya. itu usaha kami dengan Bapak sendiri, Pak Korwilnya. Alhamdulillah Pak Korwilnya sangat membantu, yang saya namai M2W gitu, W2M. Karena saya bekerja sama dengan Pak Korwil dengan nama Wawan. Pak Kuwunya juga namanya Wawan. Dan gitu. saya sendiri Maryam. Di balik Iya. tetap itu juga. Dengan usaha keras kami ingin dibangun lagi, tetapi dengan sudah konsep merger itu ya Pak ya yang kita lakukan. Ya alhamdulillah akhirnya merger terlaksana, pembangunan juga sesuai dengan Nah, konsep. itu kan tentu begitu masuk pernah down tidak, atau katakanlah ini nanti ke depan bagaimana gitu, ada pemikiran ke sana ketika sekolah? Tidak bisa terbayangkan. Saya waktu itu terdiam, Pak, diam saja sudah tidak bisa bicara, dan Pak Kuwu pun tidak tahu bahwa saya yang ke situ, karena kebetulan saya orang daerah. Iya. Itu sekolah sekolah saya Hancur. honor di situ, sekolah di situ dulu waktu SD-nya hancur, habis semua. Iya. Saya pikir saya jadi kepala sekolah belum tahu apa-apa, bagaimana itu administrasi kepala sekolah dan lain sebagainya, tapi sudah habis semua, saya mau bergerak bagaimana? Akhirnya saya diam.
Tapi di lingkungan saya, di sekitar saya, motivasinya sangat bagus sekali sehingga saya untuk berdiam dirinya itu sementara saja. Saya berpikir begini Pak, kalau saya sebagai pimpinannya Don, lalu tidak ada pergerakan dan tidak mau membangun, Iya, apalagi yang lainnya gitu, iya, udah betul. bingung sekali gitu. Jadi saya langsung Tapi bergerak. sekarang sepertinya sekolahnya paling bagus. Sekolah. Iya, SD-nya saya lihat paling bagus Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah dinasnya respect bagus sekali. Nah, itu mulai dibangun antara kebakaran dengan dibangun berapa tahun? Itu hampir 1 tahun Pak dari kebakaran. Kami itu ya saya berusaha untuk bekerja sama dengan siapapun yang mau bekerja sama untuk pendidikan. Akhirnya dari BPPD meminjamkan tenda. Lalu dengan gigihnya dulu Pak Kadis Pak Haji Deni, itu waktu itu masih Pak Haji Deni, beliau juga mengusulkan ke BJB. Iya, Itu juga sama. Dewan apa segala semuanya membantu Pak, alhamdulillah, termasuk Alhamdulillah. Pak Korwilnya hebat sekali jadi motivator yang betul-betul, termasuk Bunda pengawas juga benar-benar mengaping saya yang benar-benar masih bau kencur di bidang kepemimpinan ya Pak ya, sehingga saya berpikir keras bagaimana anak-anak bisa sekolah. Sementara waktu itu musim Covid ya Pak. Covid ya. Pada Baru waktu 1 bulan itu, 2021 iya, baru 1 COVID. bulan untuk belajar ini Pak Luring Pak, ini belajar lagi di sekolah. Iya, iya. Jadi masyarakat tidak mau, tadinya kata saya ya sudah daring lagi, protes semuanya Pak. Nah bagaimana, saya konsultasi dengan Bapak, dengan Pak Kadisnya, dengan Pak Kabidnya waktu itu Pak Mustafa ya, Pak Haji Iya. Mustafa, lalu diganti Pak Haji Heri, dan sekarang Pak Ade Kandar. Nah itu katanya ya sudah Bu, bagaimana daring saja dulu karena memang itu asapnya sampai sebulan masih ada Pak. Masih ada, iya. Yang kebakaran, Ya, pasti. kebakarannya kebakaran hebat, semuanya tidak bisa ada yang bisa diambil, termasuk papan tulis habis Itu semuanya. bisa terbayangkan. Hanya saya nilai luar biasa bisa mengatasi itu, walaupun jelas siapapun, apalagi perempuan dengan laki-laki kan mental tidak sama. Dan yang lebih katakanlah ngeri lagi gitu, kok bisa-bisanya gitu situasi masa itu mau jadi sekolah penggerak. Itu kan Ceritanya- harus gerak sana, harus gerak sini. Iya, Itu bagaimana itu? Ceritanya gini Pak. Jadi itu muncul waktu pas kami diangkat, katanya ada sekolah penggerak. Iya. Dari Pak Kabidnya, dari Pak Dinasnya, semua mendorong, termasuk Bapak, termasuk si Bunda, katanya udah ikut aja. Barangkali nanti rezekinya di situ gitu. Kata saya mau apa ikutan Pak? Sekolah juga tidak punya gitu Iya, kan ya. iya. Berpikir saya pendek sekali gitu. Tetapi karena saking kuatnya dorongan dari sekitar, Iya, akhirnya lingkungan. nekat. Nekat. Saya itu dipanggil ke dinas udah terakhir Pak. Waktu itu Pak Haji Deninya juga sudah mau purna. Jadi ada perpisahan gitu. Kan harus ada surat rekom dari dinas. Akhirnya saya ditolong Pak dengan rekan-rekan, teman-teman, ada yang memberikan print out-nya itu yang harus diisi. Iya. Dilalanya seperti itu Pak. Setelah di print harus ada materai. Saya tidak bawa materai waktu itu sama Bu Vida kan. Tidak bawa materai. Ada yang ngasih Pak. Kata saya tuh ya udah, alhamdulillah. Saya sih sekarang tadinya berpikirnya menggugurkan kewajiban saja, ikut gitu. Iya. Cuma dari kabupaten itu sekolah penggerak itu, sekolah dasar yang penggerak itu ada berapa? Itu ada 8 dengan SDIT, SD swasta. Ada 8. Iya, semuanya dengan SMP, dengan PAUD ada 22 Pak. Jadi itu SD 8, 8. SMP SMP berapa ya? Yang jelas itu PAUD 4 kalau oh tidak PAUD salah. 4, berarti 12. Berarti Paling banyak mungkin SMP. SD apa SMP itu saya ini Iya. ya lupa. Iya, berarti kita Iya. SD 8. Nah, ini apa sih tujuan sekolah penggerak selama ini? Kan tentu mengikuti kan, Zoom meeting segala macam, diklat. Apa tujuan adanya sekolah penggerak?
sekolah penggerak dari kalimatnya saja udah gerak ya Pak. Gerak. Jadi diharapkan pemerintah itu guru-guru ini bergerak, tergerak gitu. Jadi tidak cuek, tidak istilahnya dengan pendidikan Berarti itu. bukan hanya kepala sekolah kan? Tidak, ya. Karena di sekolah penggerak ini ada pelatihannya, komite 2, komite itu dari guru Pak. Dari guru. Dari guru. Kalau di SMP itu dari BK 1, guru kelas 1. Karena di SD tidak ada BK, maka ngambil guru kelas semua. Guru kelas 4, kebetulan saya guru kelas 6 satunya dengan kepala sekolah. Harusnya itu dengan pengawas, semuanya 4. Ini kan kaitan dengan sekolah penggerak kan tidak semua orang tahu. Jangankan orang yang bukan di luar lingkungan pendidikan, yang berada di dalam pendidikan saja, apa sih sekolah penggerak itu? Kan begitu. Nah, ada persyaratan ketika mau mengusulkan sekolah penggerak itu dengan kuota jumlah peserta didik sekian, guru sekian. Untuk persyaratan itu tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi kita di sana kan ada esai, ada wawancara. Jadi pertama berkas dulu masuk. Kalau di berkas lulus, esai. Nah di esai nanti kita dihadapkan dengan wawancara langsung seperti ini. Dengan ininya, asesornya gitu. Nah baru ditentukan bahwa SD ini layak atau tidak. Jadi sementara tadinya saya berpikir mungkin yang SD penggerak itu SD yang maju, SD yang itu kan bagus gitu sudah ya, di merger kan? Sudah. Belum. Itu posisinya belum. Posisi belum. Belum, waktu saya daftar belum di merger. Masih posisinya Bu Maryam itu di SDN 1 Walet Desa. Yang SDN 2 Walet Desanya masih tetap ada itu masih ketika ada, penggerak. Jadi kami tuh betul-betul berat Pak, dari mulai proses merger, proses bangunan, itu betul-betul 1 tahun itu saya pulang jam 5 sore. Iya, berarti seperti yang tugasnya di struktural ya, padahal fungsional ya. Iya, lebih dari struktural. Sampai sore. Nah itu jumlah peserta didiknya berapa pada waktu itu? Saya masih SD 1, belum di merger. Waktu masuk ke SDN 1 itu saya jumlah muridnya 131. 131. Nah sekarang berapa setelah di merger? Itu kan sebelum tahun pelajaran baru kan sudah digabung, belum tahun pelajaran baru 2023 Maret. Sudah digabung. Berapa awalnya? Awalnya itu waktu mau digabung tuh Pak, saya betul-betul drop karena memang itu tidak ada bangunan. Mungkin masyarakat berpikir mau sekolah di mana? Itu di tenda. Tidak maulah anak-anaknya disekolahkan di tenda. Itu saya berpikir keras sekali bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Nah akhirnya saya di akhir tahun itu mengadakan seolah-olah promo. Nah inilah sudah merger SD kami, dan nanti pun kami mempunyai program-program yang jelas. Terus insya Allah bangunan juga sudah disiapkan gitu kan Pak. Dengan cara mengadakan itu panggung gembira dan arak-arakan Pak. Setelah itu mereka mungkin percaya dan tertarik. Tadinya cuma 20 Pak. Nah itu selama merger kan sudah mulai sebagai sekolah penggerak. Apa sih yang harus ditargetkan oleh sekolah penggerak itu? Mungkin kalau target mah tidak ada ya Pak. Kan kita berjalan ini saja. Cuma tugas sekolah penggerak itu ya menggerakkan yang di dalam dulu, diimbaskan dulu kepada guru-guru yang ada di sekolahnya, lalu nanti berikutnya kita mengimbaskan kepada yang lain, karena mungkin kami setidaknya sudah lebih tahu dari awal. Nah ini yang makanya ini Lokakarya aja tiap bulan Pak, PMO 20. Makanya Zoom tiap hari. Nah ini kan harus getok tular kepada sekolah yang ada di kecamatan kan. Nah itu batas waktunya berapa tahun dari mulai menjadi sekolah penggerak? Dari 2021 saya berarti ikut tes ya Pak ya. Itu pada waktu 2021 Desember? Sudah ke sini Maret kok biasa. Berarti Maret 2022, karena 2021 kan
berkas dulu. Berkas ya. Iya, sudah di 2022. Nah, nanti 2022. berakhirnya katanya di 2025. 2025. Kontrak PSP-nya, tapi kalau bergeraknya lanjut. Nah, itu ada persyaratan tidak? Artinya begini kan, biasanya kalau SD sudah maju kan, kalau ada mutasian itu kan bisa saja Bu Mariam belum selesai sekolah penggerak itu akan pindah. Apa memang ada aturan selama masih menjadi sekolah penggerak tetap di situ atau bagaimana? Dari aturan yang ada. Ini kan kadang-kadang antara aturan dengan di lapangan kadang-kadang suka berbeda. Ya, kalau mendengar sih karena itu kan kita harus ada prosesnya, harus ada bergerak. Kalau misalnya itu tuh apa namanya, kita kalau misalnya baru 1 tahun dipindah, nanti yang melanjutkan siapa? Jadi muncullah sekolah penggerak itu, kepala sekolahnya yang 4 tahun minimal di situ sampai akhir kontrak. Karena nanti yang akan mengimbaskan siapa? Kalau yang baru kan itu tidak dilatih. Sedangkan guru penggerak saja memberikan di kita itu tidak bisa. Dan kepala sekolahnya ini sudah langsung menjadi. Nah, di sekolah penggerak SDN 1 Walet Desa, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, itu ada guru penggeraknya tidak? Belum. Oh, belum. Ya. Ada berapa guru? Sekarang ada 14. 14 tuh sama Tendik. Iya, artinya 14 kan nanti bisa. PNS-nya berapa? PNS 8. Jadi PNS 8. Ini PNS murni kan, bukan P3K. Iya. P3K-nya? P3K-nya belum, masih proses sekarang. Belum. Karena waktu itu, waktu pas merger Pak, ada pengangkatan P3 tahap berapa itu, tahap 2 ya kalau tidak salah Pak David, itu semuanya di luar semua karena SD merger itu tidak ada formasi. Makanya yang honor di SD berarti masih banyak ya, PNS-nya 8. Sementara di SD yang lain itu PNS tinggal 2, tinggal 3. Dan alhamdulillah kemarin dapat kiriman itu, makanya jadi 8 dengan saya. Oh iya, dengan Bu Mantri. Jadi, nah 4 berarti 4 guru honor. 4 guru honor. 4 itu berarti guru honor 3, yang tenaga kependidikannya 1. Iya. Yang honor banyak Pak, bukan 3. Ya katanya tadi 14. Nanti dulu. Ayo, sekarang. Guru kelasnya itu yang dari SMP. Bukan, jumlah harus ingat. ingat. Iya, jumlah kan tadi 14. Kalau 14 diambil 8 kan, katanya PNS kan tinggal 4. Ya berarti. Iya. Sekarang guru PNS 8 sudah ngitungnya. Yang honor berapa? Yang honornya itu berarti Bu Cici, Bu Epa, Bu Pipi, 3 guru kelas nih, guru kelas. Iya, yang honor. Lalu guru olahraga Pak Yana sama PAI itu 5 Pak. Manjul ya. Iya. Pak Dada itu P4. 5 berarti 6. Iya. Karena sekarang jadi 11 rombel Pak. Oh iya. Itu berarti kan hanya yang honor ya, berarti 6 ya. 6. Nah ini yang PNS ini banyaknya laki-laki atau perempuan? Perempuan semua. Berarti Kartini. Iya. Perempuan berarti. Kemarin yang terbaru juga Bu Dena itu langsung dari dinas Pak ditempatkan. Kan sudah ada inilah spion dari ini, dari aba-aba, katanya Bu Mariam tidak usah ngambil honor, tidak usah nanti ribut cari guru gitu. Ternyata memang Pak Kadis sama timnya mungkin sudah menyiapkan untuk ke Walet Desa itu yang PNS. Iya. Gitu. Ini program sudah 1 tahun sebagai sekolah penggerak. Apa yang sudah dilaksanakan? Jadi tetap saja kita harus ada beda dengan yang lainnya Pak. Terutama saya ngambil di P5-nya. Jadi saya ngambil hidroponik Pak. Oh, hidroponik. Hidroponik itu sudah berjalan berapa bulan dari mulai sekarang? Sudah dari bulan Mei kalau tidak salah. Sudah hampir setengah tahun Pak, 1 semester. Nah itu kan butuh lahan. Itu lahan. Lahannya di mana? Lahannya di samping yang memang tidak boleh dipakai bangunan Pak. Jadi saya berpikir ini kita ciri khas Waletnya itu apa gitu ya. Mau menampilkan istilahnya ya makanan-makanan gitu udah berapa gitu ya. Berapa macam ini
tanaman hidroponik? 3. Tapi di ininya juga yang di netbooknya itu di polybagnya itu saya coba dengan paprika, di samping-sampingnya ya palawija terong yang kayak gitu. Iya. Terus ada juga untuk makanan khasnya yaitu kucai gitu ya Pak. Iya. Dan tambahan itu ada ini ember yang isinya lele, atasnya kangkung. Jadi itu termasuk hidroponik itu termasuk kegiatan yang harus dilaksanakan oleh sekolah penggerak, begitu? Itu kan menyangkut, kalau Kurmer itu kan Pak ada yang namanya itu jadi program pelajar Pancasila. Nah itu kita tidak hanya berbentuk produk. Itu yang namanya P5 itu tidak hanya berbentuk produk, bisa dengan karakter, misalnya dengan anak dilatih suruh menjadi membacakan puisi, menjadi wawancara gitu ya. Nah saya mengambilnya keunikan ataupun yang sesuai dengan karakter kita, ya kita ambil. Di sana kan pertanian, cuma karena lahan pertaniannya sudah tidak ada, untuk membangkitkan istilahnya masyarakat supaya tidak hilang pertaniannya, maka dengan pertanian yang modern, tidak usah lahan banyak tetapi kita dapat menghasilkan. Jadi anak-anak dari sekarang dikenalkan dengan hidroponik. Mengapa harus hidroponik? Pertama, tidak ada lahan. Kedua, itu berapa lahannya, berapa meter persegi yang ada di sekolah? Yang ada itu sekitar 7x3 lah. Iya. Itu kan pakainya pakainya paralon. Iya, pakai paralon. Karena paralon. Sistemnya kayak kalau ayam sayur lah modelnya. Tapi hasilnya bagus Pak. Bagus. Hasilnya bagus. Nah, ya. Hasilnya kemana kan itu? Ini untuk yang tahap pertama itu kan untuk kita mengenalkan kepada anak bahwa bertani itu tidak harus dengan lahan pertanian yang banyak. Itu pertama. Yang kedua, anak suruh mencintai atau suka dengan sayuran gitu. Yang ketiga, nanti ketika panen berikutnya, ini kan sudah 2 kali panen, yang panen ketiganya itu yang berkelanjutan, yaitu untuk kewirausahaan. Diharapkan nanti hasilnya itu bisa dijual. Nah, berarti sudah berapa bulan hidroponik itu? Hampir 1 semester. Hampir 1 semester, 6 bulan. Ya. Nah, ini guru ataupun kepala sekolah, semua guru ngerti di hidroponik? Ngerti, karena kami itu tidak ngasal Pak. Iya. Pertama ya kan, jangan sampai kan biasanya terjadi ini saja si A, si B, itu semua. Pertama karena memang kami itu tidak tahu istilahnya. Kami undang dari pertanian. Iya, jelas. Sosialisasi dulu. Perlu. Iya. Apa itu hidroponik? Jadi dilibatkan di situ anak-anak dengan gurunya, termasuk dari desa, Pak. Dari desa. PKK datang, dari komite juga datang. Karena memang SD kami itu kerjasama dengan desa, dengan komitenya udah memang bagus sekali. Jadi kami memang dibantu oleh komite, Pak. Iya. Bisa berjalan, alhamdulillah. Nah, pernah dipantau tidak ketika melakukan hidroponik, ada tidak peserta didik misalnya kelas 5, kelas 6 di rumahnya melaksanakan itu? Kan harus ada manfaatnya juga. Pernah mantau? Kalau di rumah mungkin kami ya belum ya Pak ya, karena kita masih berpusat ke sekolah dan mudah-mudahan anak tertarik gitu ya Pak. Tapi ada tidak kira-kira anak juga mencintai itu di program sekolah penggerak itu? Anak juga nantinya apakah itu bukan hanya sekedar di sekolah tetapi di rumah pun melakukan itu gitu? Iya, jadi kami dikenalkan, dilibatkan misalnya dengan menyiram. Itu kalau itu kan tidak pakai menyiram ya Pak. Iya. Ketika mengukur pH juga. Nanti lama-lama anak menjadi senang. Ketika saya ingin menanam pohon, anak dilibatkan. Suruh pegang, suruh apa. Lama-lama mungkin anak akan senang. Dan nanti mungkin akan ditindaklanjuti bagaimana di rumahnya, apa sudah mulai bercocok tanam atau tidak. Gitu. Nah ini kan banyak yang kurang paham masalah hidroponik. Ini di sekolah itu di halaman yang tertutup karena terbatas atau di luar terbuka juga bisa? Untuk hidroponik itu Pak, kalau tidak pakai paranet itu tidak bisa. Tidak bisa ya. Jadi
untuk sinar mataharinya tidak boleh langsung. Langsung, Harus sih. betul. Terus kalau tidak langsung mengena juga, misalnya seperti di sebelah sini kan ada tembok ya Iya. Pak, kurang subur juga Pak. Kalau misalnya begini kan kira-kira sinar matahari itu redup ya, Iya, redup. tidak langsung. Tidak langsung. Tapi kan ada ventilasi. Ada ventilasi. Nah, ketika hujan besar kemudian air masuk ke situ banyak, apa yang terjadi dengan Lebih hidroponik? bagus. Oh, lebih bagus. Iya, air Tidak- itu tidak- pH-nya yang paling bagus itu air hujan. Oh, air hujan. Air hujan. Makanya kemarin waktu diukur pH-nya Iya. kurang bagus lah, jadi ketiga lah kalau ini mah. Jadi Iya. tadinya disarankan oleh pertanian airnya itu dari air ini Pak, air isi ulang. Isi ulang coba berapa Wah. berapa Ya, uang gitu. berarti harus siap-siap guru misalnya kalau hujan nampung Tidak usah, tidak karena usah. kan itu paranet Masuk. semacam apa sih Pak, jaring gitu. Iya. Jadi langsung. Tapi kan ketika panasnya iya kan, daripada kan bisa, karena sekarang alam itu kan tidak tentu. Sekarang hujan bisa 3 hari panas sekali. Kan kita sudah ada tampungan airnya Pak. Oh, Jadi ada, nanti punya. iya. Ada sirkulasi airnya. Oh gitu, iya. Pakai Berarti, ember itu, pakai mesin. Jadi air jalan terus, makanya kita tidak usah nyiram. Berarti berapa panjang berapa itu yang ada di sekolah? Yang ada itu kan di letter U kan ya Pak. Iya. Ininya 4 ke atasnya. Ininya sepertinya karena satu lenjer itu paralon 4 meter. Berarti 4 kepala sekolah dengan guru sudah menikmati hasilnya ini selama. Sudah hampir 3 kali. Oh, 3 kali. Dan anak-anak pun dikenalkan ketika panen ya mau gitu. Jadi Iya. yang diharapkan kan anak mau makan sayuran dulu. Iya, gitu. iya. Setelah itu kan anak supaya berinisiatif ingin menanam seperti Iya. itu. Nah, selain itu Kemarin juga panen yang kedua dihadiri oleh kepala sekolah satu kecamatan, Satu dengan kecamatan. Pak Korwilnya. Iya. Sayang Bapak belum bisa menghadirinya. iya. Nah, ini selain itu kan kegiatan di lapangan, artinya pengenalan lingkungan, ya menanam apa, KBM-nya itu apa yang harus dilakukan oleh sekolah penggerak? Ya. Kan tentu berbeda dengan pencapaian target dengan SD yang sekolah. Ini kan karena sekolah dasar yang bukan penggerak. Ya. Jadi pertama saya ingin memperbaiki dulu cara kerja gurunya dulu Pak. Iya. Cara istilahnya disiplinnya dulu. Ketika mereka sudah disiplin, anak-anak sudah disiplin, kita tinggal masuk ke pelajarannya bagaimana. Iya. Saya tekankan karena alhamdulillah Pak ini dalam jarak 2 tahun, 1 tahun pembangunan itu saya dengan masyarakat bahu-membahu dengan saran Pak Korwil katanya ayo bergabung dengan ini dengan komite gitu ya Pak ya. Iya. Akhirnya membangun pagar dulu Pak. Karena pagar kan habis oleh waktu pengerukan beko itu. Ya sudah pokoknya habis-habisan gitu. Kenapa saya ngambil pagar dulu? Itu setiap malam Rabu ada pasar malam. Jadi saya pikir untuk keamanannya kurang sekali. Walaupun istilahnya mungkin bisa ditangani karena depan balai desa, Iya. tetap saja ya Pak ya kalau misalnya. Lalu di atas juga karena ini tetap ada anak yang main, saya pagar dulu. Nah, Iya, setelah iya. itu kami terapkan kedisiplinan anak jam 7 sudah gerbang tutup. Ini untuk sekarang. Nah, itu kan otomatis pembelajarannya sudah mulai ini guru-guru juga alhamdulillah jam 7 bel masuk. Nah, tetap ada istilahnya barang baru, warna baru dari Kurmer Iya. ini. Dari mulai pembelajarannya ini kan baru kelas 1, kelas 2, kelas 4 sama kelas 5. Ini yang jadi permasalahan saya nih, artinya saya punya pemikiran kan setidak-tidaknya sekolah penggerak itu gurunya itu harus semangat. Ya, ini kalau saya baca, kalau sudah gurunya sudah menjelang purna bakti itu ada tidak di SDN 1 Walet Desa? Ini kan jelas kan sekolah penggerak itu gerak itu lari gitu dalam proses apapun, kegiatan belajar untuk
mencapai hasil peserta didik yang baik gitu. Ya. Alhamdulillah yang mau purna itu 1 nanti di 2024 dan yang 3-nya itu di 2027. Tetapi luar biasa. Iya, berarti tidak itu ada pulang sebelum Empras. Berarti Bu Mantri semuanya Empras dulu, semuanya walaupun tidak ada kegiatan, dan saya di sela-sela kegiatan menunggu Empras itu saya gunakan untuk membahas PMM. Empras dari pukul berapa sampai pukul berapa? Dari jam 7 sampai jam 14. Kalau Sabtu itu sampai bukan jam 7, pukul 7. Iya. Kalau jam berarti berapa jam dari sekolah? Berapa jam? Artinya kegiatan di sekolah. Iya. Dari pukul 7 sampai dengan pukul 14. Berapa jam? Jumlahnya. Ya, ini secara bahasa. Jadi walaupun itu kan jam masuk ya Pak. Iya. Jadi ada sebelum masuknya itu setengah jam atau seberapa jam. Bu Mantrinya sudah ada di situ. Oh, saling dengan anak. Jadi saya sedang menerapkan ini sudah setelah jadi pagar, saya inginkan nanti ada kesepakatan antara ini. Kalau sekarang kan harusnya ada kesepakatan gitu ya Pak ya, antara guru dan kepala sekolah, antara murid dengan ini. Ini kan program sekolah penggerak itu ada di kurikulum Merdeka. Iya. Sebentar lagi akan pemilihan umum 2024, dan ini yang kadang-kadang kita itu suka pusing ya, di dunia apapun ganti menteri ini kadang-kadang sudah menjadi kebiasaan. Kemarin Kurtilas baru juga selesai ganti kurikulum Merdeka, tapi nyatanya kurikulum Merdeka banyak kerjaan, boro-boro erek merdeka. Kan gitu ya. Nah, ini wacana selanjutnya siapapun nanti menteri, apakah sekolah penggerak itu akan tetap ada? Ini yang pernah didengar. Ya. Saya kira kalau ganti-ganti kurikulum ya sudah tahu semua. Itu yang membuat bingung kami ketika tinggal melanjutkan diganti lagi. Dan sekarang pun berarti kan karena sudah terbiasa Kurtilas, akhirnya bingung lagi, ini lagi belajar lagi. Nah itulah pentingnya bahwa kita harus tetap belajar. Ada kurikulum yang baru, berarti kita belajar lagi untuk meningkatkan dan menyesuaikan dengan lingkungan zaman ya Pak. Nah wacananya ini kan di Kabupaten Cirebon PSP ini baru yang pertama angkatan 3 nih Pak, angkatan saya pertama di Cirebon. Kalau di yang lain berarti sudah ada angkatan 1 dan angkatan 2. Di Cirebon ini angkatan 3. Tapi pertama. Iya, angkatan 3 tapi untuk Kabupaten Cirebon pertama. Iya. Tapi wacananya katanya yang pertama dan terakhir. Waduh, berarti. Tapi bagaimanapun juga ya itu kan sebuah pengalaman. Apapun nanti kurikulumnya, betul kata Bu Mariam, yang penting sih kita bisa mengikuti dan belajar. Hanya memang tidak semua orang bisa berpikir seperti itu. Kadang-kadang ada beberapa keluhan, aduh baru juga ini berubah lagi, ini harus bagaimana, sementara wawasan berpikirnya juga berbeda-beda. Tapi untuk Kurmer saya nilai cukup bagus Pak. Karena di pembelajaran juga tidak terlalu banyak, dalam penilaian juga tidak terlalu. Kenapa sekarang ada Zoom, ada lokakarya? Karena ini untuk memasukkan istilahnya keadaan atau pembelajaran sekarang baru. Kalau tidak ada Zoom, tidak ada pembelajaran itu, mana bisa kita mempelajarinya? Itulah untuk belajar guru-gurunya. Kalau misalnya diambil semua, suruh ada lokakarya keseluruhan mungkin kurang efektif. Nah makanya dari lewat PSP inilah, lewat guru-guru penggerak itulah, jadi nanti pemerintah itu menugaskan kepada kami untuk melebarkan sayapnya kepada SD-SD yang lain. Kurmer, awas jangan sampai kurmer jadi krimer. ini ya. Nah selama ini kan jelas beban moral, mental, tenaga, segala macam ini babak belur. Tapi kalau saya perhatikan setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Selama ini merasakan ada hikmahnya tidak?
Banyak sekali. Banyak sekali apa? Banyak pengalaman yang saya dapat, banyak pelajaran yang saya dapat, yang memang saya menemukan hal baru, Iya. tantangan. Lalu kalau ini mah apa sih? Jatuh dari ketinggian. Iya. Lalu pas Kalau masalah sudah, yang ya sudah banyak jatuh, sekali. tertimpa tangga juga kan. Iya. Iya. Tapi saya masih berdiri gitu loh. Iya. Masih bisa tertawa, masih bisa happy. Nah, itu mungkin karena saya sudah banyak sekali ditempa dengan musibah-musibah tersebut, dan saya tidak menganggapnya itu sebagai takdir atau apa gitu ya Pak ya. Ya udah, inilah jalan saya dan saya harus bisa Nasib. menanganinya. Iya. Tapi bagaimanapun juga hebat, luar biasa. Hanya tetap mental itu harus selalu siap. Kita tidak boleh bangga. Ini ada beberapa orang arif mengatakan kita tidak boleh bangga dengan apa yang hasil kita lakukan, dan tidak puas dengan apa yang kita kerjakan. Tetapi ini yang jadi permasalahan ketika kita biasanya ketika kita membangun, ketika sudah tinggal enak-enaknya, tahu-tahu kewajiban kita sebagai pegawai itu harus mutasi, dari situ juga harus siap. Nah, itulah. Itu Jadi harus siap. saya berpikir kalau juga. rasa memiliki itu jangan keterlaluan. Iya, biasa saja. Biasa saja. Artinya santai tapi serius. Jangan sampai ada orang yang serius tapi santai. Ya. Apa kayak yang iya gitu tuh ya, seperti yang iya. Jadi kita nyantai tapi serius. Kebetulannya gitu. saya istilahnya ada di ini sendiri, di daerah sendiri, jadi membangunnya betul-betul semampu saya, maksimal. Iya, gitu. tapi jelas ini suatu bagaimanapun juga keberhasilan sebuah sekolah itu kan ada koordinasi dengan lingkungan, instansi terkait, ya, dengan guru-guru. Tapi saya merasa belum berhasil. Ya justru artinya daripada mengaku kita sudah berhasil, nyatanya belum berhasil, berhasil atau tidaknya itu orang lain. Berarti kalau ada orang banyak yang iri, ya, iri itu berhasil. Biasanya seperti itu kalau orang iri komo kata istilah Sunda iri dengki jahil kaniaya. Oke Bu Maryam, karena waktu juga ya ini sengaja saya undang di acara podcast Yatra Caruban ini, khusus saya tampilkan yang pertama, saya undang kepala sekolah itu SD Penggerak, SDN 1 Waled Desa, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan obrolan ini walaupun sedikit bisa menjadi inspirasi bagi mereka semua. Oke, terima kasih Ya, Bu Maryam. Moga sukses selalu, amin. Sehat. Ya, salam buat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.